Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang sampai sekarang setelah kita membahas tentang syuf'ah, kita akan membahas sekarang tentang al-wadi'ah. Al-wadi'ah secara bahasa dia adalah ala wazn fa'ilah, bermakna isim maf'ul. Maf'ul berarti dia objek. Berarti wadi'ah itu adalah sesuatu yang yuda. Yuda itu artinya meninggalkan taraf. Dia tinggalkan. Harta dia tinggalkan pada orang lain. Maka harta ini yang dinamakan dengan wadi'ah. Kalau perbuatannya dinamakan dengan ida. Maka dalam akad wadi'ah ini ada barangnya, ada mudi', orang pemilik barang yang menyerahkan barang itu kepada muda' ilai, orang yang menerima titipan. Ada akadnya namanya ida. Secara istilah, para ulama mendefinisikannya dengan makna i'ta'ul mal bima yahfazuhu li sahibihi, yaitu seseorang menyerahkan harta dia kepada orang lain untuk disimpan, dijaga, dan dipeliharanya untuk kemaslahatan si pemilik barang. Ini dinamakan dengan wadi'ah. Bila Anda ingin melakukan perjalanan jauh, safar, ya mungkin pulang kampung, lalu Anda titipkan motor di tetangga, ya, dan tetangga tidak minta biaya. Kalau minta biaya, nama akadnya ijarah, sewa menyewa. Dia tidak minta biaya, maka ini nama akadnya adalah wadi'ah, menitipkan. Dan nanti akan kita jelaskan apa konsekuensinya. Ya, dan tetangga tadi tentu tidak mungkin akan memakainya, tidak boleh. Ya. Maka yang bisa dinamakan dengan wadi'ah, bila Anda umpamanya datang ke masjid untuk melakukan sholat 5 waktu, dan pihak masjid menyediakan tempat penitipan kendaraan roda 2 atau 4, dan mereka tidak minta fee atau jasa. Cuman kalau Anda mau berinfak, bertabarru', silahkan, tapi mereka bukan angkatnya ijarah. Begitu juga mereka juga memiliki penitipan barang berharga Anda, sendalkah, sepatu-kah, laptop, tas, dan lainnya, sebelum masuk ruangan tempat sholat tadi. Maka ini juga wadi'ah, bukan ijarah. Kalau ijarah dari awal jelas, Pak, bayarnya segini, ini apa isinya? Kalau ini isinya ada laptop, kalau laptop bayarannya 5.000. Kalau jaket sama sendalnya 2.000, ya, atau tas yang tidak ada laptop, ya, cuma 2.000. Ini tidak. Anda cuma menyerahkan. Kalau Anda mau berinfak, ada kotaknya. Kalau tidak pun mereka tidak, mereka tetap menerima barang Anda. Maka ini bisa dinamakan dengan akad wadi'ah. Dan tentu konsekuensinya barang tidak boleh dipakai oleh si penerima titipan atau muda' ilai. Ya, dia tidak boleh menggunakannya bertasarruf, melakukan perbuatan hukum terhadap barang wadi'ah tadi. Ini bisa dinamakan dengan wadi'ah. Maka orang-orang menamakan produk atau bahkan bank syariah sendiri pun menamakan produk Anda menyerahkan uang kepada mereka, ya, mereka namakan wadi'ah.
ini sebetulnya tidak tepat. Karena uang Anda bukan untuk disimpan mereka, tapi mereka lakukan pemutaran, diputarnya uang Anda untuk kepentingan mereka. Sedangkan tadi wadiah untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan si penerima titipan. Kalau Anda menyerahkan uang ke bank, Pak, saya membuka rekening wadiah. Silahkan. Pak, ini uang semuanya saya catat nomor serinya ya. Saya scan, saya foto. Nanti kalau saya butuh uang itu, saya ambil dan saya cocokkan dengan foto yang saya ada, yang sudah saya foto ini terhadap setiap lembaran uangnya. Tentu pihak bank tidak mau menerimanya. Ya, karena realnya uang ini mereka lakukan perbuatan hukum pada uang tersebut. Berarti sesuai dengan definisi? Tentu tidak. Ya, oleh karena itu Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fiqh Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, mereka memfatwakan bahwa seseorang menyerahkan uang ke pihak bank, lalu bank memutar untuk kepentingan bank, maka itu akadnya adalah qard, pinjam-minjam. Nasabah yang menyetorkan uangnya untuk disimpan tadi, dan bank yang menerima simpanan tadi dan dia putar untuk kepentingan dia, ya, dan dia menjamin atas risiko terhadap uang tadi, maka ini dinamakan akadnya adalah qard, bukan wadiah. Ya. Takro ya Syekh. Naam Ustaz, bismillah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul wadi'ah. Idza talifat min baini malihi wa lam yata'adda wa lam yafarid lam yadman. Apabila barang titipan rusak di tangannya dan tidak dia berbuat melampaui batas, tidak juga berbuat kelaliman, lam yadman, maka dia tidak menjaminnya. Ya. Sini mu'allif menjelaskan beberapa hukum yang berkenaan tentang wadiah. Bila barang titipan tadi, Anda nitip motor tadi, atau mobil, atau apa yang dititipkan ke pihak kedua, atau tadi jaket atau laptop, talifat min baini malihi, lalu barang Anda hilang, lenyap, atau rusak, dan barang Anda dan barang dia juga rusak. Namanya Anda nitip motor ke tetangga, ya, qadarullah, rumah tetangga banjir. Motornya juga rusak, mobilnya juga rusak. Ya. Apakah Anda wajib menjamin? Apakah tetangga yang menerima titipan tadi harus mengganti? Jawabannya tentu tidak. Di sini disyaratkan oleh mu'allif, ma lam yata'adda wa lam yufarrid. Ya, selagi dia orang tadi tidak melampaui batas dan tidak mengurangi kewajibannya. Ini ta'addi dan tafrid, sering kita jelaskan. Ta'addi melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan. Kalau tafrid, tidak meninggalkan perbuatan yang seharusnya dia lakukan. Seharusnya motor itu, ya, diletakkannya di dalam garasinya dia, seperti motor dia pribadinya. Tapi yang motor Anda ditinggalkannya di luar garasinya, dan walaupun masih dalam rumahnya dia, tapi agak rendah. Nah, sehingga yang motor Anda terkena banjir. Ini namanya tafrid. Harusnya dia jaga dengan baik, sekarang tidak. Maka dalam kondisi ini, ya, dia mengganti atas kelalaiannya. Terima kasih, Syekh. Bismillah, wa yalzamuhu hifdhuha fi hirzi misliha fa in ayyanahu sahibuha fa ahrazaha biduni dhamina wa bimithlihi. Naam. Bidun, ya, baik.
فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. Dan wajib atas orang yang dititipkan barang wadiahnya hifdzuha, untuk menjaganya di tempat yang sesuai. Fa in ayyanahu sahibuha, dan apabila pemiliknya menetapkan satu tempat tertentu, fa ahrazaha bidunihi dhamin, dan apabila dia menyimpan di selain tempat yang diminta, maka dia menjaminnya jika ada kehilangan. Wa bimislihi, atau sesuai dengan tempat yang diinginkan, au ahraz, atau dia menjaga lebih baik, maka tidak ada jaminan. Ya, mu'allif menjelaskan dalam wadi'ah apa saja hukumnya. Wa yalzamuhu hifdzuha fi hifdzi mislihi. Si penerima titipan wajib menjaga barang dalam tempat simpanan yang umumnya standarnya seperti itu. Kalau standar motor, di dalam pagar rumah atau dalam garasi kalau malam. Ya, kalau dia letakkan di depan rumahnya di luar pagar dan hilang, maka dia berdosa dan dia wajib mengganti. Tapi kalau diletakkannya dalam pagarnya dan dia kunci pagarnya, qadarullah motor titipan hilang, maka dia tidak mengganti tentunya. Fi hirzi misliha, pada tempat aman umumnya. Umumnya seperti tadi, kalau motor di dalam pagar. Ya. Kalau sendal di depan pintu rumah. Kalau uang tentu di dalam lemari, di dalam berangkas. Tidak mungkin di ruang tamu dia simpan. Bila dia simpan di ruang tamu, saya sudah simpan kok di ruang tamu. Tapi hilangnya gimana? Tidak. Tetap dia harus mengganti. Fa'in ayyanahu sahibuha fa'ahradhaha bidunihi dhamin. Wa bimislihi aw ahraz fala. Maka jika pemilik barang menentukan di mana tempat yang harus disimpan barangnya. Umpamanya dalam kasus motor tadi, pemilik motor mengatakan, Pak, saya mintanya simpankan di dalam yang pagar Anda yang agak ke dalam dikit. Ini pagar ya. Ini umpamanya jalan. Setelah pagar, saya tidak mau yang langsung setelah pagar, Pak. Tadi saya yang agak ke dekat batas rumah, dekat batas dinding rumah. Ya, kan lebih repot kalau umpamanya orang mengambilnya. Ya, dia menentukan dan si penerima titipan menyetujui. Fa'ahrazaha bidunihi. Maka bila yang menerima titipan menyimpannya di tempat di bawah itu standarnya, ya, tidak, tadi kan dikatakan oleh dia di tempat yang di dekat dinding, bukan yang di dekat pinggir jalan, walaupun masih dalam garasi. Ternyata umpamanya memang masih dalam garasi juga dan bukan tempat garasi, tapi sedikit sebelum dinding. Berarti jarak antara dengan dinding masih ada jaraknya. Ya. Dhamin dia wajib menjaganya terjadi kehilangan. Wa bimithlihi au ahraz fala. Namun jika dia berikan tempat, dipindahkannya ke tempat yang sama standarnya, ya, atau bahkan yang lebih bagus, ya. Tadi dia minta ini yang dekat dinding yang di depan masih jalan ke garasi, jalan keluar, ya.
Lalu si yang penerima titipan dimasukkan ke dalam garasi sekalian. Dan berpindah dari tempatnya itu. Atau yang sama dengan tadi ke bagian kanan. Ya, maka di sini penerima titipan tidak menanggung risiko bila terjadi sesuatu. Wasil Syekh. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمنا. Dan apabila seseorang memotong al-alaf dari hewan, mana alaf? Al-alaf Al-alaf adalah makanan hewan. Enam. Kalau makanan manusia dinamakan dengan ta'am. Kalau makanan manusia dinamakan dengan ta'am. Kalau makanan hewan dinamakan dengan alaf. Nah, wa in qata'a al-'alafa 'an ad-dabbati bi ghairi qali sahibiha dhamina. Dan apabila seseorang menahan atau tidak memberikan makanan dari hewan titipan bi ghairi qali sahibiha, dengan tanpa keterangan dan perkataan pemiliknya, dhamina, maka orang yang dititipkan menjamin. Wasilnya. Wa in ayyana jaybahu fatarakaha fi kummihi aw yadihi dhamina wa aksuhu bi aksih wa in dafa'aha ila man yahfazu malahu aw mala rabbiha lam yatman. Dan apabila seseorang menetapkan atau menentukan tempat penyimpanan di sakunya, kemudian dia tinggalkan atau dia simpan di kumnya, yaitu di kantong lengan bajunya, aw yadihi, atau di tangannya, dhamina, maka dia menjaminnya. Wa aksuhu bi aksih, demikian pula sebaliknya. Wa in dafa'aha ila man yahfadhu malahu, dan apabila seseorang membayar kepada seseorang menyerahkan, menyerahkan. Ya, apabila seseorang menyerahkan barang kepada seseorang yang bisa menjaga hartanya atau menjaga harta tuannya, maka dia tidak menjaminnya. Ya. Nah. Wa in qata'a al-'alafa 'an ad-dabbati bi ghairi qawli sahibiha dhamin. Bila seseorang yang menerima titipan tadi, titipannya adalah hewan. Ya, titipannya adalah hewan. Dia tidak memberikan pakan kepada hewan tadi, sehingga hewan menjadi sakit atau menjadi mati. Maka dia wajib menggantinya, menjaminnya bi ghairi qawli sahibiha. Bila itu dia dihentikan bila tanpa ada pernyataan si pemiliknya. Kalau pernyataan pemiliknya mengatakan, saya hanya titip aja sapi ini di kebun Anda, pakannya saya menyediakan. Ya, nggak perlu kamu menyediakan. Ternyata qadar Allah tidak datang-datang dia menyediakan dan mati. Anda tidak tahu. Ya, maka Anda tidak menjaminnya menerima titipan tadi. Ya, seperti itu. Kemudian mu'allif mengatakan, wa in ayyana jaybahu fatarakaha fi kummihi aw yadihi dhamin. Bila si pemberi titipan menentukan kantong yang mana yang untuk tempat dia nitip uang atau emas kecil atau dinar, dia bilang, taruh di kantong kamu yang sini ya, atau yang bagian depan yang ada kancingnya, sehingga lebih aman. Ya. Tapi fatarakaha fi kummihi, maka yang menerima titipan tidak dimasukin ke kantong tersebut. Dipegangnya di tangannya atau dimasukkan di bawah hem tangan, kalau tangan panjang, tangan baju lengan panjang, bawah lengannya itu dimasukinnya di situ dan hilang
maka dia menjamin. Wa aksuhu bi aksihi, dan sebaliknya, hukumnya sebaliknya. Kalau dia minta pegang di tangan dan dia masukkan ke kantong yang lebih aman tentunya, maka tentu tidak dia jamin. Ya, seperti itu. Wa in dafa'aha ila man yahfazu malahu aw mala rabbiha lam yatman. Jika dia menyerahkan barang titipan tersebut kepada orang yang menyimpan hartanya atau harta tuannya, maka dia tidak menjamin. Ya, umpamanya dia menyerahkan kepada tokoh masyarakat. Ya, dan tokoh masyarakatnya terkenal baik, biasanya di titipan orang-orang yang menitipkan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Zubair bin Al-Awwam semasa Rasulullah SAW telah wafat. Beliau banyak menerima titipan orang-orang yang ingin pergi berdagang. Dia serahkan barang titipan kepada orang yang menyimpan hartanya. Ya, umpamanya diserahkan kepada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu dia memiliki karyawan atau orang-orang yang bekerja pada dia, dan dia sediakan tempat untuk orang yang menitipkan, dan ada orangnya. Lam yatman, maka orang tersebut tidak menjamin. Si penerima titipan, yaitu yang tokoh tadi, tidak menjamin. Au mala rabbiha, atau harta tuannya, berarti kepada budaknya dia titipkan, maka si tuan tidak menjamin. Wa aksuhu al-ajnabiyyu wal hakim, dan sebaliknya adalah ajnabi, orang yang tidak ada hubungan dengan orang yang dikenal menerima titipan tadi. Anda serahkan kepada seseorang, jadi tidak ada hubungannya, tidak keponakannya, tidak ada hubungan. Kalau Anda serahkan kepada dia, maka dia ajnabi tadi menjamin. Atau kepada hakim. Atau kepada hakim. Bila dia menyerahkan kepada hakim, hakim di sini adalah pemerintah. Ya. RT, RW, lurah, ya. Tapi wallahu alam sekarang sepertinya tidak menjadi suatu adat istiadat orang menitipkan barangnya kepada pihak RT, RW. Itu di masa dahulu, maka mereka menjamin. Wala yutalabani in jahila. Bila keduanya tidak tahu, si tuan tadi tidak tahu, dan ajnabi dan hakim tadi tidak tahu, ya, bahwa itu adalah titipan, maka mereka tidak bisa diminta dengan harta titipan tadi. Anda menyerahkan kepada karyawannya. Ada orang yang kerja pada tokoh tadi. Lalu ketika Anda minta, Pak, saya nitipin barang motor ke anak buah Bapak. Oh, saya nggak tahu, kamu urus saja, carilah dia di mana. Nah, dia tidak bisa Anda minta kepada dia. Wasil Syekh, wa in hadatsa khawfun aw safarun raddaha ala rabbiha. Dan apabila terjadi sesuatu atau khaufun, rasa takut. Rasa takut seperti umpamanya kondisi beberapa hari yang lalu, orang demo dan rumahnya dekat situ. Nah, Ustaz. Ya, Anda nitip ke teman yang ada umpamanya dekat rumahnya dari di Kuitang, umpamanya kemarin kasus beberapa saat yang lalu, ya. Dan orang mulai ramai ke istana, timbul rasa takut. Ya, maka raddaha ala rabbiha, maka seharusnya apa yang dilakukan oleh penerima titipan tadi, dia menyerahkan barangnya kepada pemiliknya.
mohon maaf, ambil barang Anda di sini karena saya khawatir terjadi sesuatu, ya, karena orang mulai berdatangan dari berbagai titik di Jabodetabek. Au safarun, atau dia mau safar, dia mau pergi umroh umpamanya, ya, maka dia kembalikan, yang menerima titipan mengembalikan kepada pemilik barang. Wasil Syekh. غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. Dan apabila pemiliknya tidak ada di tempatnya, maka dia membawa serta barang tersebut bersamanya apabila barang tersebut lebih aman bersamanya. Wa illa, apabila tidak, auda'aha thiqatan, maka dia titipkan kepada orang yang thiqah, yang bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Jika kemudian dia telepon, dihubungi, ambil nih, saya mau safar, ya, ternyata orang itu safarnya lebih jauh lagi. Bapak mau safar kemana? Saya mau ke Mekah, katanya. Saya sekarang Pak lagi di Mesir. Oh, lebih jauh lagi kalau gitu. Tidak mungkin. Maka boleh dia bawa. Bila menurut dia itu lebih aman daripada diletakkannya di rumahnya. Ya. Tapi kalau tidak mau bawa juga, dia mengatakan risiko tinggi bawa ke Mekah. Ya. Maka sebaiknya dia menitipkannya kepada pihak ketiga. Dia titipkan pada pihak ketiga yang dia itu bisa dipercaya. Mungkin tokoh masyarakat di tempat tersebut. Wasil Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man udi'a dabbatan farakibaha li ghairi naf'iha aw thawban falabisahu aw darahima fa akhrajaha min mahrazin thumma raddaha aw rafa'a al-khatma aw khalataha bi ghairi mutamayyizin fada'a al-kullu damina. Dan apabila seseorang dititipkan hewan, farakibaha, kemudian dia mengendarainya, li ghairi naf'iha, dengan tanpa diambil manfaat. Bukan untuk kepentingan hewan tadi. Nah, bukan untuk Kalau kepentingan hewan tadi. Untuk dilatih hewannya nggak ada masalah. Tapi ini untuk kepentingan si penerima titipan. Ini kasusnya di mana penerima titipan melakukan hal yang tidak disepakati di awal. Ya, dia menitipkan, ternyata dia pakai. Ya, berarti hewan tunggakan dipakainya. Dia nitip motor, nitip. Tapi kemudian dipakainya untuk nganterin anaknya ke sekolah, dia ke tempat kerja dan seterusnya. Ya, maka nanti ada konsekuensi hukumnya. Dia pertama berdosa, kemudian dia juga harus menanggung risikonya. Tapi bila untuk kepentingan barang titipan, sepertinya mobil atau mobil roda 4, mesti dinyalakan setiap hari, dipanasin. Sekali 4 atau 3 hari, mesti dibawa muter jalan sekitar sekian kilometer, untuk agar umpamanya mesinnya terpelihara dan bannya pun tidak menjadi kempes, dan untuk kepentingan mobil kalau itu boleh, ya, bukan untuk kepentingan si penerima titipan. Masih Syekh. Au thawban Falabisahu, atau pakaian lalu dia kenakan pakaian tersebut, au darahim, atau dirham, fa akhrajaha min mahrazin, kemudian dia keluarkan dari tempatnya, thumma raddaha, kemudian dia kembalikan, au rafa'al khatma, atau dia raf'al khatma, mengambil al-khatam, au khalataha, atau diambil gelnya, dia ambil segel. Nah, khatam di sini segel. Biasanya orang masa dahulu itu dia menyimpan sesuatu di dalam kain atau di dalam pundi. Itu selain dikasih, pertama untuk simpannya
untuk membuktikan barangnya benar, diberikan oleh mereka sejenis syama', jenis lilin, dicairkan untuk menutupinya. Setelah itu di atasnya kalau kita mamanya di klip atau cetak untuk tidak menyatakan itu, kalau dulu mereka masukin khatam tadi, itu cincin tadi. Ya, pada sekarang saya tekan segel. Atau segelnya dicabutnya tadi, ditariknya, penutupnya, atau kalau yang di dalam amplop umpamanya. Biasanya kan ada lemnya, setelah lem biasanya kan diklip lagi, kalau uang kan barang-barang benda berharga atau kertas berharga diklip. Yang bagian klipnya dia cabut, tetapi ya bagian lemnya nggak dicabutnya. Ya. Terus Au khalataha bi ghairi mutamayyizin, atau dia mencampurkannya dengan sesuatu yang bi ghairi mutamayyiz, yang tidak terpisahkan. Fadha'al qulu ya, dia tip umpamanya beras. Ada tip beras ya, khawatir rumah saya sering bocor, ntar kalau saya tinggalkan jangan beras saya habis. Ya, berapa kilo? Ini ada 40 kilo. Dan dia bawa pakai ember. Oke, tempat wadah yang tertutup. Lalu Anda juga punya beras. Lalu Anda campurkan ke beras Anda. Kan nggak bisa dipisahkan mana yang beras dia, mana yang beras Anda. Ya. Maka terjadi risiko pada barang-barang tersebut. Hilang dompet tadi atau barang yang sudah dititipkan tadi, maka dia wajib menjamin, ya, itu kalau sekedar memindahkannya, apalagi kalau dia pakai uang tersebut. Maka dia wajib menjamin. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bila titipan uang dipakai, maka dia berubah akadnya menjadi akad qard. Maka Anda wajib menjamin. Ya. Yakfil qira'ah Syekh. Naam, Ustaz. Yakfi insyaallah. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan wadiah yang dijelaskan oleh Ustaz dari poin per poin dari pembahasan Al-Wadiah dari kitab Zadul Mustaqnik. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk memperdalam pembahasan secara khusus dalam bab wadiah di lain telepon. Kita angkat penelpon yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umur Raisa di Cilengsi. Baik, silahkan Ukhti Raisa. Ini Ustadz, mengenai produk yang kayak suplemen gitu. Awalnya anak itu membeli cuma untuk kebutuhan suplemen anak gitu ya. Saya tahu itu kayak semacam produk HNI itu kan semacam anak nggak tahu itu MLM atau bukan ya Ustadz. Tapi anak kebutuhannya cuma untuk memenuhi suplemen anak, dan itu anak tuh cuma maunya pakai yang produk yang seperti itu Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz? Membeli hanya untuk pemanfaatan. Iya, pemanfaatan aja. Baik. Tapi tidak memanfaatkan membernya itu Ustadz. Nah. Kalau misalkan nggak pakai member itu kan harganya jauh lebih mahal gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai member itu harganya lebih murah. Itu bagaimana? Boleh apa tidak ya? Baik, kita akan simak jawabannya Ummu. Jazakillah khair. Kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Barang-barang dijual dengan sistem MLM itu pada umumnya, ya, hampir bisa dikatakan hampir 100% itu barang dijual jauh melebihi dari harga barang yang dijual dengan sistem marketing biasa. Ya, umpamanya di marketing biasa, suatu barang nilai produksinya harganya 30% biaya produksi, itu dijual dengan 100%. Kalau di MLM, biaya produksi 5%, dijual 100%. Kenapa perbedaan yang panjang itu terlalu jauh rentangnya? Karena di pihak MLM tadi mereka membutuhkan selisih sesuatu selain keuntungan untuk mereka juga untuk memberi bonus kepada jaringan-jaringan tadi. Maka orang yang membeli produk mereka otomatis sebetulnya dia maghbun, tertipu dengan harga tersebut. Ya,
dia tertipu dengan harga tersebut. Seorang yang berbelanja ke pasar Madinah, karena dia mengalami sakit, pernah jatuh, dan otaknya, kepalanya pernah bermasalah, sehingga dalam peperangan, sehingga sedikit agak beda dengan orang normal. Dia mengatakan dia sering belanja ke pasar Madinah, lalu sampai dengan harga sekian dia beli, sampai di rumah kata orang-orang, kemahalan kamu. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah mengatakan, bila engkau membeli sesuatu, katakan kepada dia, la khilabah, nggak boleh nipu ya harganya, nggak boleh ngambil kemahalan untungnya. Ya, maka bila umpamanya engkau tertipu, engkau memiliki hak opsi untuk melanjutkan penjualan pembelian atau membatalkannya. Ya, bila ada hak opsi berarti akadnya sah. Ya, akan tetapi si pembeli tertipu. Ya, maka dalam hal ini pertanyaan Anda tadi, yang barang yang dimarketingkan sistem MLM tadi, ya harga produksi jauh lebih murah daripada produksi dengan sistem marketing biasa. Kalau Anda merasa rela dengan harga yang dia, silahkan, akadnya sah, tetapi Anda tertipu dengan harganya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya demikian Ibu Raisya yang ada di Cilengsi, semoga bermanfaat, dan demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita terima kembali untuk pertanyaan yang kedua. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Lutfi, Balikpapan. Baik, silakan Pak Lutfi. Ini Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Saat ini ada penjualan emas yang ukuran kecil-kecil. Ada beberapa perusahaan dengan sistem distributor, dan distributor itu memiliki reseller. Kalau kita membeli langsung tanpa reseller, harganya lebih mahal. Nah, saya sini membeli emas tersebut dengan tujuan untuk investasi. Kemudian, akan tetapi saya ingin dapat barang yang lebih murah dan menjadi resellernya, Pak Ustaz. Kemudian saya tahu bahwa distributor tersebut ternyata menjualnya juga kadang-kadang secara online. Tapi saya itu membelinya langsung, Pak Ustadz. Dan akan berniat untuk menjualnya juga secara langsung tanpa online gitu, tanpa salah. Itu bagaimana hukumnya ketika saya bergabung jadi reseller, sementara distributor saya menjualnya secara kadang-kadang online, kadang-kadang langsung. Dan saya tidak demikian, Ustaz, apakah ikut menolong dalam perbuatan yang tidak baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair akhi Lutfi. Kita simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Antum membeli barang emas dengan cara tunai, gitu kan pertanyaannya, Ustaz? Naam, Ustaz. Naam. Akan tetapi si pedagang menjual juga dengan cara emas itu dengan online, begitu? Naam. Sahih, Ustaz. Ya, apakah bagi Anda halal, bagi Anda haram, tidak masalah. Baik. Allah ta'ala. Alhamdulillah. Demikian akhi Lutfi dari pertanyaan yang disampaikan, Ustaz telah menjawab. Semoga ini bermanfaat buat akhi Lutfi dan juga yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita terima kembali penelpon yang ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana? Di Pekanbaru dengan hamba Allah. Baik, silahkan Umu. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau tanya. Jadi begini, di keluarga suami saya itu kan terdiri dari 7 anak. Jadi hampir semua itu ada pinjam berhutang lah sama kami gitu kan. Ada yang udah lama banget.
dan belum dibayar, ada juga yang menyicil. Cuman masalahnya seandainya kami berkumpul atau silaturahim gitu dalam suatu pertemuan, kemudian mereka memberi makanan atau membawa oleh-oleh atau membawa sesuatu lah, apakah kami bisa menikmatinya atau gimana ya Pak Ustadz? Biasanya mereka sebelum ada pinjam-minjam sering memberi juga makanan atau tidak? Kalau kami lagi berkumpul, karena kami kan jauh-jauh ya Pak Ustadz, ada yang dari Jawa, dari Sumatera. Nah, Sebelum pinjam-pinjam uang, kalau ngumpul-ngumpul tadi mereka juga memberikan oleh-oleh, memberikan makanan atau tidak? Iya, seperti itu Pak Ustadz biasanya. Hah? Ya iya, memberikan biasanya kalau kami kumpul selalu sebelum ada pinjaman pun seperti itu. Kalau begitu tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkab fala yaqbalhu la yarkabha illa yajri bainahu wa bainahu qabla dzalika." Apabila seseorang memberikan pinjaman pada orang lain, lalu orang lain tadi memberikan hadiah kepada yang memberi pinjaman atau memberikan jasa tunggangan kepada yang memberikan pinjaman, maka kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya, kecuali hal tersebut telah terjadi sebelum terjadinya akad pinjam-minjam tadi. Wallahu a'lam. Oh gitu ya Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Pak Ustadz, satu lagi bisa Pak Ustadz? Silakan Kenapa? kamu. Nah, jadi begini, saya punya kakak ya kan Pak Ustadz. Nah itu suaminya bekerja di bank konvensional ya, sampai dengan saat ini. Jika kami berkunjung ke rumahnya, apakah kami boleh menikmati atau apa gitu dari hasil mereka gitu Pak Ustadz? Kakak saya punya juga sih usaha jualan gitu. Ya mungkin mereka juga modalnya ya dari hasil gaji suaminya. Jadi kalau kami datang ke rumahnya gitu, gimana ya Pak Ustadz? Anda datang ke rumahnya, nasihati dia untuk meninggalkan perbuatan ribanya. Masalah makan nanti pikirkan. Nanti nasihati kakak Anda untuk menasihati suaminya, atau kalau ketemu suaminya langsung, nasihati, atau mungkin Anda sampaikan dengan baik-baik, Anda hadiahkan buku, atau Anda forwardkan ceramah-ceramah yang bagus tentang bekerja di bank itu adalah riba, ya, seperti itu. Ya. Masalah makanan tadi, kalau Anda sudah nasihati, kemudian Anda makan, tentu dia akan bilang, nah nasihati saya berhenti riba, tapi makanan yang saya beri juga diempat. Berarti kau makan riba juga, kata dia. Sebaiknya, bagian dari dakwah Anda, jangan makan di situ. Bawa dari rumah Anda sendiri. Lalu kalau mereka mengatakan, kenapa kamu nggak makan punya saya? Ya kasihan aja kepada suami Mbak, dia bekerja di tempat yang haram, kemudian saya menikmati makannya. Dia kena dosa, saya dapat makanan uangnya. Ya. Wallahu a'lam. Kalau adik saya kebetulan juga bekerja sama kakak yang punya toko itu Pak Ustadz. Nah, Kalau yang tokonya nggak ada masalah, tapi yang suaminya tadi. Iya, kadang kakak saya bilang kan kalau yang dikasih untuk anaknya, untuk kami itu dari hasil tokonya. Cuman tokonya itu kan juga modalnya dari suaminya. Gimana tuh Pak Ustadz ya? Nggak ada masalah ya. Oh gitu ya Pak. Yang dari uang suaminya itu. Tapi kalau suaminya yang memberikan tak boleh. Tapi kalau istrinya memberikan, insya Allah nggak ada masalah. Oh gitu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair umum yang ada di Pekanbaru. Barakallah fiqh. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya masih di via telepon. Bagi Anda yang baru bergabung secara khusus dalam bab wadi'ah ya. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Ismail di Jakarta Barat. Silakan Pak Ismail, silakan.
apa namanya, ini online ya? Live. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya, silakan. Baik. Pertanyaan saya terkait jual beli pembelian emas secara online. Baik. Beli apa? Pembelian emas secara online, Ustaz. Iya, Baik. di sana ada satu apa namanya, misalkan 1 gram sekian, ya dibeli dengan cara menabung. Berarti kan fisiknya belum diterima, gitu kan? Baik, fisik belum diterima ya. Iya, lanjut. Dan itu hukumnya bagaimana? Baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, hanya itu aja. Baik, jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Kalau nabung uang kemudian tadi kan kita katakan kalau nabung uang namanya cut, tidak Enak. boleh ada pertambahan. Kalau yang disetorkan rupiah kemudian dikonversi kepada emas, maka nanti yang dikembalikan adalah rupiah lagi, pasti akan ada pertambahan. Maka ini dinamakan dengan riba. Kalau ingin halalnya, Anda beli emas ya dan biaya, tidak bisa online. Datang Anda ke toko emas, Anda katakan, Pak, saya mau beli emas yang 10 gram, berapa 10 juta? Ya, ini 10 juta, ambil emasnya. Ya. Lalu khawatir kalau Anda bawa ke rumah, kepakai atau hilang segala macam, Pak, bisa nitip nggak di toko Bapak? Berapa lama nak? Kata dia. Ya, sekitar 6 bulan lah. Boleh. Nah, biaya nggak Pak? Enggak, kata dia. Boleh, kata si bapak yang punya toko, boleh nggak saya pakai? Nanti kalau kapan kau mau, saya ganti lagi dengan emas. Tetap 10 gram juga, emas batangan. Ya boleh Pak, berarti ini akadnya pinjam-minjam. Anda pinjamkan emas kepada beliau. Maka Anda pinjamkan 10 gram, dia wajib membayar 10 gram. Kalau berlebih, namakan dengan riba. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau Anda menyetorkan uang, kemudian dikonversi emas, ini tidak ada jual emas harus, jual beli emas harus ya dan biadin. Ini tidak ada ya dan biadinnya, maka ini masuk bagian dari riba. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Bapak Ismail di Jakarta. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat buat Bapak. Dari Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallah khair. Masih kami terima via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita angkat kembali penanya berikutnya, silakan. Ya, baik, halo. Silakan, sudah masuk? Halo. Iya, halo Umu. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Iya, saya dengan Jenny dari Tangerang Selatan. Silakan, pertanyaannya Ibu Jenny. Iya, ini ya. Ayah, halo, ini mohon maaf nih mengenai warisan ya, Ustaz. Baik, mohon dikeraskan suaranya ya Umu ya. Iya, halo. Baik, silakan. Mengenai warisan. Begini nih, orang tua saya sudah meninggal. Iya. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Kami berempat, anak-anaknya 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, orang tua saya itu meninggalkan 43 hektar tanah, kemudian 3 rumah. Nah, dari anak-anaknya tersebut, yang 1 laki-laki sudah memiliki rumah 2. Yang perempuan memiliki 4 rumah, mereka sendiri. Nah, kami berembuk, kemudian dari adik-adik saya tuh mempunyai inisiatif bahwa bagaimana kalau 1 rumah itu dimiliki oleh anak perempuan yang memang belum punya rumah. Kemudian 1 lagi rumah dimiliki oleh adik saya yang bungsu laki-laki yang belum memiliki rumah. Nah, tapi kemudian saya bagaimana ini Ustadz hukumnya? Karena saya mikir kalau maksudnya itu bagaimana ya? Apakah itu sesuai dengan syariat? Enggak gitu loh. Sebaiknya bagaimana gitu loh. Yang wajib dilakukan bukan sebaik-sebaiknya dibagi warisan dari yang wafat tadi orang tua Anda. Ya, ketika ini yang wafat bapak atau ibu, laki atau perempuan? Apanya Ustaz? Yang wafat Umu. Yang meninggal siapa? Keduanya. Bapak saya sudah meninggal, kemudian Atas nama siapa Umu? Disebutkan saja namanya. Pak Ahmad. Pak Ahmad Baik. sudah meninggal, kemudian setahun kemudian ibu saya itu meninggal. Istrinya meninggal setahun kemudian.
Iya, setelah tahun kemudian meninggal. Yang harta Ahmad sudah dibagi atau belum? Belum. Semuanya Harta istrinya belum. ini dibagi satu-satu dahulu karena yang menerima hak dari dua-duanya ini berbeda. Oh, Ahmad ketika dia meninggal, bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? sudah meninggal. Nah, sudah meninggal. Dan dia punya istri satu namanya Ibu Daka. siapa? Daka, Pak. Ibu Daka, Ustaz. Ibu Daka, ya Ibu Daka Ningsih. Daka. Dan Ahmad punya anak yang masih hidup berapa orang? Laki perempuan? Laki-laki 2, perempuan 2. Laki-laki 4 kali 2 kali 2 4 tambah 2 6. Iya. Untuk istrinya, untuk Budaka dapat 1/8. Oh, iya. Plus, dan 7/8 milik anak-anaknya dibagi 6. Anak laki-laki 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, 1 bagian dari 6 dari sisa 7/8 tadi. Jelas? Iya. Ketika Ibu Daka wafat, itu dia memiliki orang tua atau tidak? Sudah meninggal atau masih hidup? Ibu bapaknya. Sudah meninggal. Hah? Sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal dua-duanya? Sudah, Ustaz. Iya, sudah meninggal. Dan anak-anaknya berapa orang? Tidak berubah? 4 orang. Masih 2 laki, 2 perempuan masih hidup? Iya, masih hidup. Ya, kalau gitu boleh dibagi 6 saja harta mereka berdua tadi. Untuk anak laki-laki 2/6, 2/6, anak perempuan 1/6, 1/6. Ya, setelah dibagi, ya ingin memberikan haknya dia kepada adiknya, ya silahkan. Yang tidak ingin urusan dia, jangan dipaksa. Jelas? Iya, Ustaz. Nah itu Ustaz, halo? Ya. Halo, ya. Nah itu Ustaz, yang satu rumah itu tuh kan kami tuh, orang tua saya tuh dulu punya sekolah PAUD. Nah itu tuh pernah ibu saya tuh bilang kalau jangan diungkit-ungkit, kalau itu tuh kan maksudnya buat rumah yang satu tuh memang buat sekolah gitu. Itu gimana Ustaz? Dia wakafkan atau tidak? Tidak. Oh, tidak dia wakafkan, diwarisi. Oh, begitu ya. Masalah ahli waris mau bikin sekolah lagi, mau dijual, mau dipakai untuk pribadinya, terserah mereka, halal itu hak mereka. Kecuali dahulu Bu Daka tadi mewakafkan itu untuk sekolah PAUD. Ini tidak bisa dibagi waris. Itu tetap sebagai hak wakaf. Nah itu Ustadz, mengenai harta warisan ayah saya, kebetulan waktu itu kan ibu saya juga kerja. Nah saya tidak tahu jelasnya bagaimana, misalnya rumah yang ini rumah 2 itu sebenarnya hasil kerja ibu. Nah yang satu rumah Nggak apa-apa, karena ahli waris semuanya sama, 2 anak laki, 2 anak perempuan. Mau harta siapa aja lah. Jadi kan kasusnya harta ayah dulu dibagi dulu. Itu kalau umpamanya ada kakek, nenek, atau bapak ibu dari yang meninggal, itu akan berbeda. Tapi bila tidak ada bapak dan ibu dari yang meninggal, dari Pak Ahmad dan Daka, semua hak warisnya kembali kepada anak laki dan anak perempuan. Dan anak perempuan pun komposisinya tidak berubah dari meninggal Ahmad dan Budaka, tetap 2 anak laki, 2 anak perempuan, maka bisa mereka terima seluruhnya untuk mereka. Baik Ustaz, jazakallahu khairan hatsir. Wa iyyak, sama-sama, wa jazakillahu khair. Semoga bermanfaat, dan demikian jawabannya disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair ya ummah. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika B meminjamkan uang kepada si A, di mana si A mengagunkan atau menjaminkan rumahnya, dan dalam akad rumah itu boleh digunakan si B selama masa pelunasan, akan tapi tidak mengurangi nilai hutang si A, Ustaz. Jazakumullah khairan.
riba jahiliyah. Masya Allah. Karena rumah yang dijaminkan tadi, kalau bukan karena pinjaman, pasti dia akan membayar sewa. Tapi karena dengan ada pinjaman, dia tidak membayar sewa, maka ini manfaat dari meminjamkan uang tadi, dan ini adalah riba jahiliyah. Masya Allah. Rasulullah mengatakan, La yughlaqur rahmu alaihi alladhi rahamnahu, lahu ghurmuhu wa alaihi ghurmuhu. Orang yang menggadaikan barangnya, itu barang status milik dia. Milik yang menggadaikan. Untuknya adalah keuntungannya, dan kerugiannya dia menanggung risikonya. Ketika ada untungnya, manfaatnya adalah barang itu dipakai harusnya dibayar sewa, sekarang tidak, berarti utangnya bertambah dengan sebesar uang sewa tadi. Tapi kalau mau dipakai, potong dari hutangnya dengan standar harga umumnya. Umumnya rumah tadi ukuran seperti itu disewakan dengan harga 500.000 per bulan umpamanya. Maka berapa lama Anda menempati rumah itu? Kalau sudah sama, umpamanya sudah 10 tahun, 5 juta berarti sudah. 5 sebulan tadi, ya sebulan 400.000, berarti sudah 10 bulan, berarti sudah 5 juta. Kalau utang 5 juta berarti sudah lunas, kembalikan rumah kepada pemiliknya. Wallah. Barakallahu fiik, demikian Bapak yang bertanya. Jazakumullah khairah. Kami angkat pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah cara yang halal dalam memanfaatkan barang titipan berupa kendaraan atau motor? Bolehkah saya yang dititipkan barang tersebut memanfaatkan atau menggunakan motor dan mobil tersebut untuk kemanfaatan pribadi saya? Jazakallah khair. Bila ada risiko, Anda bertanggung jawab. Ya. Tapi bagaimana halalnya, bilang kepada dia, akhi, saya nggak mau akadnya wadiah, tapi saya mau akadnya saya minjam. Ya, dan masalah pinjaman, para ulama berbeda apakah pinjaman dijamin risikonya oleh pinjam atau tidak. Ya, seperti itu. Kalau untuk uang akan Anda pakai, bilang. Seperti yang terjadi pada Zubair bin Al-Awwam. Orang menitipkan uangnya kepada beliau, beliau mengatakan, hala ja'altumu qardan. Kan dalam Bukhari ini. Rubahlah akad wadiah ini menjadi akad qard sehingga bisa saya pakai. Dan karena akad qard saya jamin dari kerugian dan risiko. Ya, tapi tentu tidak boleh ada pertambahan. Maka bisa dikatakan bahwa Zubair itu adalah bank yang pertama di masa Islam. Banyak orang yang menitipkan sehingga ketika beliau, dan pun uang itu dia gunakan untuk dagang lagi, untuk beli tanah. Ketika beliau wafat, utangnya lebih dari 1 juta dinar. Kan tetapi dia memiliki aset yang banyak, kebun yang harganya 1.700.000 dinar, untuk menutupi tadi dia jual-jualkan. Ya. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada Ustadz. Dari pendengar kita yang bertanya, jika si A meminjamkan emas 10 gram kepada si B, kemudian si B membayar 10 gram emas ke si A, sedangkan harga emas sudah berubah Ustadz, naik dan turunnya, bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Ulangi. Apabila si A meminjamkan emas kepada si B 10 gram, kemudian pada waktunya si B membayar kembali emas tersebut senilai 10 gram ke si A. Dan bagaimana hukumnya ketika harga emas itu naik turun, Ustaz? Pada saat pembayaran. Salah. Nah. Karena dia pinjam emas, dia kewajibannya mengembalikan emas. Ya. Nah. Halal. Dan tidak bermasalah terkait dengan turun naiknya harga emas tersebut, Ustaz ya? Dia kan minjamkan emas, bukan minjamkan uang. Nah, baik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pendengar kita Ustaz di Palembang, dari Ummu Sabila. Saya pernah kerja di bank konvensional dan
pada saat itu suami saya tidak bekerja atau belum bekerja. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama, harta saya berupa tanah, rumah, dan uang, bolehkah saya berikan kepada suami berhubung beliau butuh dan tidak memiliki harta, Ustaz? Dan yang kedua, untuk Sebentar. Nah, Ini orang terus yang kedua, untuk keperluan sehari-hari kami menggunakan uang tersebut karena tidak ada yang memberi nafkah kepada kami, tidak ada yang memberikan nafkah dan juga untuk menafkahi anak kami, Ustaz. Jazakallah khair. beliau tadi kerja di bank konvensional, kemudian sudah keluar atau belum? Sudah, Ustaz. Baik. Bila uang yang didapatnya dari bekerja di bank riba, di saat itu dia tidak tahu bahwa bekerja di bank konvensional adalah riba, dosa besar yang dimurkai oleh Allah. Ya, baru tahunya mungkin berapa tahun yang lalu. Sudah bekerja umpamanya 15 tahun, 2 tahun belakangan baru tahu bahwa itu haram. Maka gaji yang sebelum dia tahu itu halal. Ada berbentuk aset rumah, ada bentuk tanah, ada kendaraan, ada uang tunai. Alhamdulillah itu halal. Ya, ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Adapun semenjak dia tahu, ya, itu yang haram. Itu yang dia berikan ke fakir miskin. Andailah qadar Allah umpamanya kondisinya sekarang setelah resign dalam keadaan yang sangat butuh, maka uang-uang tadi itu boleh dia pakai. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Demikian ibu yang bertanya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah atau bagaimana hukumnya jual beli emas dengan cara diangsur, Ustaz? Jazakallah khair. Para ulama dari sebelum masa sekarang, Ibnu Juzai, Imam Nawawi, kemudian Ibnu Qudamah, semuanya menukil sepakat ulama bahwa menukar rupiah dengan emas, ya, syaratnya harus yadan biyadin. Berdasarkan hadis Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Maka menukar emas dengan perak, syaratnya harus tangan dengan tangan. Maka bila tidak tunai, baik dibayar DP dulu besok dibayar lunas, ya, atau dengan dicicil, maka ini sepakat para ulama dunia adalah riba dan haram. Dan yang dikeluarkan oleh AIV adalah badan pembuat SOP standar internasional untuk lembaga keuangan syariah di dunia yang berpusat di Bahrain, yang beranggotakan para ulama muamalat internasional. Di dalam produk standar syariah, produk murabahah, di sana dinyatakan la yajuzu ijra'ul murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahabi wal fiddati wal 'umulati. Tidak boleh artinya tidak boleh lembaga keuangan syariah atau siapapun melakukan transaksi murabahah yang tidak tunai, objeknya emas, perak, dan mata uang. Ya. Allah fiik, demikian pendengar yang bertanya, dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat terakhir. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami lembaga sosial yang mengumpulkan zakat kaum muslimin, di mana harta zakat tersebut kami berikan kepada kaum muslimin atau kepada mustahiknya manakala ada pengajuan atau ada permohonan pengajuan dari harta tersebut. Apabila tidak, maka kami menahannya, dan apabila diajukan atau ada permohonan, baru kami melihat dan mengecek keabsahan orang tersebut, apakah berhak atau tidak. Bagaimana teknis pelaksanaan seperti ini, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, dari yayasan tadi, kalau mereka sebagai amil, kerjanya bukan menunggu saja. Ya, mereka bisa mendatangi orang-orang yang diperkirakan butuh. Kalau dengar dia ada si fulan baru di PHK, ya, mungkin ketika di PHK ada uang pesangon segala macam, tapi setelah sebulan 2 bulan dia tanyakan lagi lah,
datangi bagaimana kondisi keuangan keluarga sekarang, sudah dapat kerjaan atau belum, cek. Ya, andai dia mustahik, berikan. Itu haknya dia. Itu hak zakat yang Anda kumpulkan, ya, adalah hak para mustahiknya. Terkadang mustahiknya tahu itu adalah hak dia sehingga dia datangi dan mengajukan. Terkadang mereka sungkan dan malu dikirain itu adalah minta-minta. Itu bukan minta-minta. Sama dengan uang Anda seperti ada di bank, hak Anda itu. Kapan mau Anda tarik. Dan nasihatnya barakallahu fiik, demikian yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan. Dan kita terima untuk penanya kembali via telepon. Baik, silakan. Sudah masuk? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Aula, Ustaz. Silakan kamu. Ini kalau mengenai zakat untuk sawah tuh, Ustaz. Zakat untuk? Sawah. Baik, silakan. Berapa persen terus? Zakat apa? Anak tuh kalau setiap panen tuh harus bayar ulu tuh, Ustaz. Jadi Zakat ini pertanian ya, ya? Sawah ya? Iya, pertanian sawah. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf sebentar. Ya. Ya, bisa diperjelas kembali ketika menunaikannya bagaimana? Anak kalau tiap panen tuh harus bayar ulu tuh, Ustaz. Ulu ya, Iya. Bisa difahami, Ustaz? Enggak paham saya. Beliau punya sawah, terus kalau zakatnya bagaimana? Taib. Ya, mohon maaf, terputus sambungan teleponnya. Mungkin bisa disambungkan kembali. Secara standar keumuman mungkin bisa dijelaskan secara syar'i untuk zakat pertanian atau sawah ini. Pertanian setelah panen, alhamdulillah sudah jadi beras, ditimbang beratnya berapa kilo. Kalau sama dengan 5 wasak kurang lebih dari 650 kilo atau 630 kilo. Ya. Bila sampai beratnya 650 kilo, keluarkan 10%. Bila tidak sampai, alhamdulillah tidak ada kewajiban zakat. Ya, seperti itu. Demikian Umu yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ya, Ibu Samina, Cibinong. Silakan, Umu. Ini saya ingin bertindak dengan Pak Alul karena dia sudah menyatakan kalau dia sudah pasrah untuk mencicil pembayaran tanah saya. Nah, sekarang yang ini apa saya bikin surat pernyataan pas tegel ya, Tat? Buat menyatakan secara lisan Pak Alul itu udah pasrah. Di balik itu saya kasihan juga karena keluarganya lagi keadaan tidak baik, Tat. Mau nasihat, Tat? Pertanyaannya diulang, Umu, pelan-pelan. Gini, pertanyaan saya, apakah saya harus buat bukti tertulis kalau Pak Alur itu sudah pasrah karena dari bulan Januari? Pak Alur maksudnya apa, Pak Alur? Pak Alur itu yang membeli tanah saya, Tat. Ada yang beli tanah kepada Ibu? Tapi dia pembayarannya udah nggak sanggup. Tidak bisa sanggup lagi pembayarannya. Karena tinggal 15% lagi lah gitu. Tinggal 15%, kemudian? Kemudian saya ingin membuat pernyataan kalau dia tuh sekarang udah pasrah untuk mengangsur cicilan yang belum lunas. Nah, apa saya buat pernyataan kalau dia tuh udah tidak sanggup lagi membayar tanah saya? Dan artinya Ibu sudah merelakan yang sisa 15% tidak perlu dibayar lagi? Bukan itu. Maksudnya dalam arti berarti Bapak itu udah nggak sanggup lagi Pak Alul gitu. Dan berarti itu apa tanah itu udah jadi milik saya atau gimana gitu, Tat? Mohon nasihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz. Nggak jelas sananya kedengaran Pak Alul. Ada apa? Wallahu alam, yang kami tangkap dari pertanyaan Ibu, ada bapak yang membeli tanah kepada Ibu Saminah ini, dan dalam proses pembayarannya satu waktu tidak sanggup, sekitar 15% lagi dari pembayaran tanah tersebut tidak sanggup dibayar, Ustaz. Bagaimana hukum syariat Islam, Ustaz, untuk menengahi hal ini, Ustaz? Ya, ini tanah sudah milik si pembeli. Yang milik si penjual adalah sisa hutang 15%. Ketika dia tidak sanggup bayar, jualkan tanah ini ke pihak ketiga, dan si penjual berhak, yang pemilik tanah berhak, si penjual, sekarang bukan dia pemilik tanah lagi,
Yang penjual berhak terhadap sisa tagihan 15% tadi. Umpamanya 15% itu sama dengan 150 juta. Ya, tanah terjual 1 miliar. Dia bukan ngambil semua tanahnya, cuma 150 juta yang diambil, sisanya 8,850 dikembalikan kepada si pembeli. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, Ustaz, sebagai ikhtitam. Silakan, Ustaz. Semoga apa yang kita dengar dan kita pelajari pagi ini jadi catatan penambah amal timbangan kita di sisi Allah SWT. Wallahu billahi taufiq wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.